semuanya, di kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang semua mana zone yang ada di Black Clover dan siapa aja yang bisa memakai teknik mana zone tersebut. Bagi kalian yang belum tahu tentang apa itu mana zone yaitu teknik kontrol yang memungkinkan pengguna untuk memanipulasi mana di sekitarnya. Dengan kata lain, seseorang yang bisa menggunakan teknik mana zone bisa mengendalikan mana sesuka hati mereka. Tidak banyak orang yang bisa menggunakan teknik tersebut, dan inilah orang-orang yang bisa menggunakan teknik mana zone. Pertama, Lumiere Silpha Million Clover. Lumiere Silpha Million Clover atau sering disebut juga sebagai Kaisar Sihir pertama ini juga termasuk ke dalam orang yang bisa menggunakan teknik mana zone. Terbukti, Lumiere diperlihatkan memakai teknik mana zone pada saat bertarung melawan Iblis Jagrid di Istana Bayangan. Dan nama teknik mana zone yang Lumiere gunakan yaitu Apior Nohi Gloria, atau dalam bahasa Indonesianya yaitu lampu Apior Gloria, yang merupakan mantra sihir cahaya. Yang kedua, Julius Nova Chrono. Julius Nova Chrono yang sekarang sedang menjabat sebagai Kaisar Sihir ke-28 juga termasuk ke dalam orang yang bisa menggunakan teknik mana zone. Terbukti diperlihatkan Julius memakai teknik mana zone saat bertarung melawan Patri di atas Kastil Clover. Pada saat itu, Patri yang sedang berada dalam tubuh Komandan Sihir Golden Dawn datang menghampiri Julius, dan nama teknik mana zone yang Julius gunakan adalah Chronostasis Grigora yang merupakan sihir waktu. Mana zone Chronostasis Grigora. 光魔法は全魔法の中で最速だが、それでも防げないわけじゃない。Yang ketiga, Yuno. Yuno juga termasuk ke dalam orang yang bisa menggunakan teknik mana zone. Yuno diperlihatkan di dalam anime memakai dua teknik mana zone yang berbeda. Yang pertama, teknik mana zone yang bernama Spirit Storm, yaitu teknik serangan roh angin yang dia gunakan dalam wujud Spirit Drive. Dan mana zone yang kedua bernama Spirit Hasadan, atau dalam bahasa Indonesianya yaitu tarian roh, yang memungkinkan untuk memprediksi dari serangan lawan. Yami Sukihiro. Yami Sukihiro yang menjabat sebagai Komandan Sihir Black Bull. Yami juga termasuk ke dalam orang yang bisa menggunakan teknik mana zone. Yami diperlihatkan memakai 4 teknik mana zone yang berbeda. Teknik mana zone yang pertama bernama Kurotsuki, atau dalam bahasa Indonesianya yaitu bulan hitam. Teknik ini membuat pengguna mengendalikan mana di sekitarnya dan kemudian membuat lubang hitam di atas kepala dan memperluas jangkauannya. Teknik ini juga dapat membuat pengguna bisa membedakan apa yang diserap oleh mantra. Mana zone Kuruana. Yami Maho Kurotsuki. Teknik mana zone yang kedua bernama Yami Matoi Yaegiri,
merupakan teknik manajon yang dimana pengguna mengacungkan pedangnya, memadatkan efek dari Kurotsuki atau bulan hitam, dan menunggu lawan menyerang. Begitu lawan berada dalam jangkauannya, pengguna melapisi pedang dalam kegelapan dengan menarik bilahnya dan menebasnya di perut musuh. Teknik manajon ketiga yang Yami gunakan bernama Shitotsu, yakni teknik manajon yang membuat pengguna bisa mempadatkan manajonnya menjadi lebih padat lalu memfokuskannya pada satu titik, kemudian menusuknya ke arah lawan. Dan teknik manajon terakhir yang Yami gunakan bernama Yamimato Jigengri Higan, atau dalam bahasa Indonesianya yaitu tebasan dimensi berjubah gelap. Teknik ini bisa disebut sebagai teknik pamungkas Yami karena teknik ini sudah sering digunakan oleh Yami dan sering digunakan sebagai serangan terakhir Yami. Nahatal termasuk ke dalam orang yang bisa menggunakan teknik manajon. Terbukti Nahatal diperlihatkan menggunakan teknik manajon di manga chapter 272 saat sedang bertarung melawan Asta, dan belum diperlihatkan di anime karena memang hiatus dari anime Black Clover dari chapter 270. Teknik manajon yang Nahatal gunakan bernama Angoku no Karibo, atau dalam bahasa Indonesianya yaitu tempat berburu penjaga gelap. Teknik ini dapat membuat penggunanya menjabarkan bayangan, menutupi seluruh ruangan menjadi gelap dan memotong semua cahaya. Bahkan pengguna Ki juga kesulitan karena tidak bisa merasakan keberadaan apapun. Kemudian teknik manajon ini pula bisa membuat para klon menyerang lawan tanpa diketahui oleh musuh. Yang terakhir tidak lain dan tidak bukan merupakan Mereoleona. Sudah tidak perlu dipertanyakan lagi kalau soal Mereoleona. Mereoleona bisa disebut juga sebagai seorang yang ahli dalam hal manajon, karena hidupnya yang sering menghabiskan berada di alam liar, di mana dia mengunjungi tempat-tempat yang memiliki mana yang besar dan pekat. Mereoleona diperlihatkan memakai 3 teknik manajon yang berbeda. Teknik manajon pertama yang Mereoleona gunakan bernama Caridius Brachium Rengeki. Diperlihatkan ketika Mereoleona bertarung melawan Raya di markas mata matahari tengah malam. Teknik ini membuat pengguna memukul target dengan ledakan berapi-api dari berbagai arah. Lanazon Caridius Brachium Rengeki.
どうしたラストサードアイ、この程度か。 Kemudian teknik Manajon yang kedua bernama Cardius Brachium Rengoku. Teknik ini membuat pengguna menuangkan semua kekuatan mereka ke dalam aliran pukulan yang menelan seluruh area dengan api biru. 全開、この魔法ラキウム煉獄。 Dan teknik Manajon terakhir yang Mereoleona gunakan bernama Cardius Brachium Rengoku Shinen, atau dalam bahasa Indonesianya yaitu api penyucian Cardius Brachium Abyss. Diperlihatkan di chapter 275 saat melawan Majin di kerajaan Sped. Teknik ini mengasimilasi sejumlah besar sihir api ke dalam tubuh dan membuat pengguna melepaskan aliran pukulan yang memukul target dan menelan dengan api. Itulah semua Manajon yang ada di Black Clover. Bagaimana menurut kalian? Manajon siapa yang lebih kuat? Tulis komentarnya di bawah ya. Sekian dari video tersebut. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, dan tinggalkan komen.